Nah, oleh sebab itu bukan hanya kita melekat dengan pokok, bukan hanya nempel dengan pokok, bukan hanya bersatu dengan Yesus, tetapi kita harus menghasilkan buah. Di sini kita melihat ranting, sama-sama memang ranting ini melekat dengan pokok, bersama dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Tetapi ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Artinya Tuhan tidak tertarik dengan hal-hal yang lahiriah dalam ibadah. Ketika saudara kelihatan orang Kristen, kelihatan ibadah, dilihat orang, Tuhan tidak tertarik dengan itu. Tuhan tertarik dengan apa yang Anda hasilkan. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Ayo kita baca sama-sama. Sekali lagi Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita gantian membacanya ya. Ayo. Saya baca ayat yang 1 dan saudara-saudara baca ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ayat 1 demikian, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 2. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Katakan amin. Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu adalah ranting-ranting. Nah, jadi perhatikan, Yesus itu adalah pokok. Ada lagu yang mengatakan, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Nah, jadi Yesus itu pokok, kita ini carang-carang. Buah itu tidak tumbuh pada pokok, tetapi buah itu tumbuh pada ranting. Nah, oleh sebab itu dikatakan di sini bahwa ayat yang kedua, perhatikan, sama-sama, 1, 2, 3 ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ada dua jenis di sini. Ranting ini ada yang berbuah dan ada yang tidak berbuah. Nah, anak-anak muda, dengar baik, kita ini sudah sekian lama ikut Tuhan. Dari kecil, dari kandungan, kita sudah ikut Tuhan. Ya, siapa di sini sudah tamat sekolah minggu? Sudah tamat semua sekolah minggu? Sudah lewat sekolah minggu? Angkat tangan, angkat tangan. Ya, sudah tamat ya. Jadi kalau sudah tamat sekolah minggu, sudah selesai sekolah minggu,
Anda sudah jadi remaja. Dan ada yang sebagian adalah pemuda. Pemuda itu mulai dari umur 17 tahun. Ya, itu udah pemuda sampai 40 tahun. Itu digolongkan pemuda. Ya. Tapi kalau remaja itu dari umur 14 tahun, 13 tahun, 14 tahun sampai 17 tahun. Nah, jadi kalian di sini disebut pemuda remaja. Kalian tentu sudah lama ikut Tuhan. Pertanyaan saya, selama kalian ikut Tuhan, apa buah yang kalian sudah hasilkan? Ya. Apakah saudara selama ikut Tuhan, selama Anda jadi orang Kristen, sudah berbuah atau tidak? Ya. Dalam ayat ini dikatakan, perhatikan sekali lagi, setiap ranting, berarti ranting siapa tadi? Kita. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, diapain? Diapain? Besar suaranya, diapain? Dipotongnya. Siapa yang potong? Yesus. Diumpamakan tadi Yesus adalah pokok, kemudian kita ini adalah ranting-ranting. Ranting itu melekat dengan pokok. Apabila ranting tidak melekat dengan pokok, apa yang terjadi? Itu tadi dikatakan jadi kering, mati. Nah, oleh sebab itu bukan hanya kita melekat dengan pokok, bukan hanya nempel dengan pokok, bukan hanya bersatu dengan Yesus, tetapi kita harus menghasilkan buah. Di sini kita melihat ranting, sama-sama memang ranting ini melekat dengan pokok. Bersama dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan. Tetapi ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Coba, bagaimana dengan saudara? Adakah buah? Halo? Sudah berbuah atau belum? Matius 3 ayat yang ke-8, 9 dan ayat 10. Ayo sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3 ya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan terus, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Terus, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang. Pohon yang tidak berbuah, diapain tadi? Kapak sudah tersedia, diapain? Potong. Oleh sebab itu, anak-anak kami semua, ya, jadilah menjadi orang Kristen itu yang berbuah. Ya, jangan hanya menghasilkan daun-daun saja. Ya, ada satu ayat lagi dalam Matius 21 ayat 19. Satu kali Yesus ya dalam perjalanan ke kota Yeriko, dan ia merasa lapar. Ayat 19, Matius 21 ayat 19. Buka sama-sama. 1, 2, 3 ya. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi apa? Ia tidak dapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Terus katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Terus, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Satu kali Yesus jalan-jalan ya, melintasi ya ke kota. Ya, dalam perjalanan ke kota, ia melihat satu pohon. Dia hanya lihat daun-daun, tapi tidak ada buah. Ada banyak anak-anak muda semangat memuji Tuhan, semangat main musik melayani Tuhan, semangat dalam ibadah, tapi tidak ada buah. Ya kan? Itu namanya hanya daun-daun. Tuhan tidak tertarik dengan daun-daun.
Tuhan tidak butuh daun-daun yang lebat. Kenapa? Daun juga nanti akan gugur. Itu tadi kita lagi bersihkan halaman, daun-daun gugur. Tidak penting daunnya. Makanya tadi saya ngomong sama mereka lagi nyapu. Kita mau tebang ini pohon. Bagus kita tanam rambutan. Bagus kita tanam pohon yang bisa menghasilkan buah. Ya kan? Kalau hanya mahoni, hanya hasilnya daun. Daun kering. Hanya hasilnya sampah. Dan ntar lagi kita akan tebang itu pohon. Nggak sampai tahun ini pasti ditebang itu pohon. Kenapa? Karena nggak ada hasil. Demikian juga dengan kita. Ya. Anak-anak kami semua jadi pengikut Tuhan. Jadi ikut Yesus. Jadi anak-anak Tuhan. Jadi orang gereja. Ya, yang beribadah kepada Tuhan itu. Jangan hanya sekedar daun-daunnya yang kelihatan. Datang ke gereja kelihatan melayani, kelihatan beribadah. Tetapi tidak ada buah. Buah itu dinikmati oleh orang lain. Ya. Tidak perlu daun-daun yang lebat. Biarpun pohonnya kering gak ada daun, tapi kalau ada buah, itu yang penting. Pernah saudara lihat daunnya kering tapi buahnya ada? Ya. Enggak perlu daun. Justru pohon kalau lebih banyak daunnya, buahnya agak sulit. Perhatikan itu pohon mangga di depan gereja. Ya. Ketika daunnya udah mulai keluar pucuk-pucuk merah, banyak daun, itu dipastikan tidak akan ada bunganya, tidak ada buah. Kalaupun ada, sedikit. Tapi ketika bunga yang banyak, ya daunnya agak kering sedikit, agak kurang. Kenapa? Kalau daunnya banyak, buahnya pasti sedikit. Tapi kalau bunganya banyak, daunnya juga sedikit. Artinya Tuhan tidak tertarik dengan hal-hal yang lahiriah dalam ibadah. Ketika saudara kelihatan orang Kristen, kelihatan ibadah, dilihat orang, Tuhan tidak tertarik dengan itu. Tuhan tertarik dengan apa yang Anda hasilkan. Amin. Amin. Apa yang Anda hasilkan? Buah itu berlipat. Ya, makanya tadi dikatakan dalam ayat yang sebelumnya, ya, kapak sudah tersedia pada pohon yang tidak menghasilkan buah. Ya. Tuhan berkata, untuk apa daun-daun? Coba kembali ke dalam Yohanes tadi. Coba kembali ke Yohanes tadi. Dikatakan apa? Ada dua tadi kan? Dua jenis ranting. Satu ranting yang berbuah, satu ranting yang berbuah. Ya, perhatikan ayatnya kedua, Yohanes 15. Baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Sampai di situ dulu. Yang berbuah, dibersihkan. Yang tidak berbuah, dipotong. Kalau ranting sudah dipotong dari pohon, dari pokok, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, coba ayatnya yang ke-6 di bawah, ayatnya ke-6 sama-sama. Coba perhatikan, ikuti ya pembacaannya. Ayat 6, 1, 2, 3, ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam, lalu dibakar. Tidak berguna. Bilang tidak berguna. Coba itu pokok tadi. Si Jevanya tadi baru tebang itu pohon ketapang. Terlalu tinggi. Ditebangnya. Udah ditebangnya, dibuang. Kemana? Di tempat sampah. Hidup kita juga kalau tidak menghasilkan buah, kalau tidak berguna, kalau keluar dari pokok, kalau di luar dari Yesus, maka hidup kita
tidak berguna. Hidup kita jadi sampah. Tidak sedikit orang jadi Kristen hanya menghasilkan daun dan habis itu dipotong. Kenapa? Karena tidak berbuah. Kira-kira buah kita itu apa sih? Buah pertobatan. Buah jiwa-jiwa. Ya kan? Harus berlipat. Buah apa? Jiwa-jiwa datang datang kepada Tuhan. Itu buah. Berdampak. Berpengaruh kita. Ya. Ada pelipat gandaan. Ya. Sehingga saudaraku, anak-anak muda tidak hanya senang, aku yang penting aku udah selamat dah. Udah, nanti kalau mati aku masuk surga. Jangan. Masih banyak jiwa-jiwa di luar sana yang masih belum diselamatkan. Masih banyak di luar sana anak-anak muda kalau mati masuk mana? Karena kehidupan kita tidak hanya berhenti sampai mati. Sesudah mati, apa yang terjadi? Masih ada kehidupan selama-lamanya. Itu bukan 10 tahun. Itu bukannya 100 tahun. Di dunia ini hanya terbatas umur kita. 70 sampai 80 tahun. Itu paling hebat. Itu jarang sekarang. Ya. Kalau ada usia sampai 80 tahun itu pun udah susah hidupnya. Biasanya di bawah 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Ada yang 40 tahun. Ada juga anak-anak remaja masih 20 tahun. Ada yang puluhan tahun udah meninggal. Ya kan? Hidup kita tidak hanya sampai di situ. Hidup kita yang paling panjang itu adalah sesudah mati. Sesudah mati kita punya kehidupan selama-lamanya. Coba ini ada tetangga kita yang baru meninggal. Udah selesai. Ya, udah jadi tanah dia. Tetapi dia sedang hidup dalam kekekalan sekarang ini. Dia baru memulai kehidupan yang barunya di dalam kekekalan selama-lamanya. Apakah di sorga atau di neraka? Hanya dua. Nggak ada yang gantung-gantung. Setengah sorga, setengah neraka, nggak ada. Ya. Hidup kita kalau tidak berbuah, tidak dapat upah. Hidup kita kalau tidak berdampak, dipotong, kata firman Tuhan tadi. Hidup manusia kalau tidak menghasilkan buah, maka tidak ada gunanya. Itu sebabnya semua kita yang ada di sini, kita harus mengejar supaya kita bisa berbuah. Bilang sama-sama, saya mau berbuah. Ya, bagaimana caranya? Berdampak bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Kita boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itu sudah buah. Saya mau tanya, kita tanam mangga, buahnya apa? Buahnya apa? Kalau tanam pepaya, buahnya apa? Kalau buah sawit, buahnya apa? Nah, kalau saudara disebut orang, manusia, jiwa, buahnya apa? Manusia juga. Buahnya apa? Jiwa. Jadi itu buah yang dimaksud oleh Tuhan. Artinya apa? Kita harus membawa teman kita, membawa keluarga kita, membawa orang-orang lain. Ini siapa? Si Joy punya teman. Mana yang kemarin? Yang ikut. Jadi dia punya teman. Dia bawa CG. Ikut CG dia dipulihkan. Dipulihkan ya. Dia mengalami perubahan. Dia bilang, aku mau ikut pemuritan. Nah coba. Padahal baru ikut dia. Dia gimana pengalaman mengikuti 1 hari memang luar biasa. Ya. Luar biasa. Diberkati oleh Tuhan. Berdampak. Bawa teman. Bawa kawan kita. Ya. Ini Lydia. Bawa temannya. Bawa keluarganya. Ya. Oke, yang lain-lain, bawa temannya, bawa keluarganya. Ya, bayangkan saudara-saudara kita itu kalau tidak percaya sama Tuhan, kalau tidak beribadah kepada Tuhan, maka mereka buta. Mereka tidak tahu kalau mereka sedang menuju ke jalan kebinasaan.
Ya, mereka pikir jalan yang mereka tempuh itu adalah jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang bagus menurut pandangan mereka. Tahu-tahu itu jalan menuju kebinasaan. Bagaimana caranya? Kita harus cegah mereka, kita halangi mereka. Bro, itu jalan menuju neraka. Sadar, di sini jalan yang benar. Datang kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Maka saya percaya saudara akan mengalami atau menikmati buah. Amin. Jadi ada dua ranting tadi, ranting yang berbuah, ranting yang tidak berbuah diapain tadi? Dipotong. Ranting yang tidak berbuah diapain? Besar suaranya yang di belakang. Ranting yang tidak berbuah, potong. Mau dipotong? Makanya mulai dari sekarang harus berbuah. Buahnya tadi apa? Jiwa. Lihat ada teman saudara nggak gereja-gereja dia, nggak ibadah. Bawa mereka datang kepada Tuhan supaya berbuah. Tapi kalau kita bawa jiwa, sebenarnya kita punya hadiah dari Tuhan. Katakan amin. Kita akan dapat pahala, kita akan dapat mahkota, kita akan dapat upah. Mau dikasih upah? Halo, mau dikasih upah? Mau? Amin. Kalau mau dikasih upah, harus bawa jiwa. Ya. Satu kali Yesus sedang ngobrol kepada perempuan yang ada di tepi sumur Yakub. Dan ia berkata, coba buka dalam Yohanes. Ayat pasal yang keempat, ayat 35. Yohanes 4, ayat 35. Ayo kita baca sama-sama. Ya, Yohanes 4 ayat 35. Sama-sama. 1, 2, 3, ya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Lihat sekelilingmu. Jangan bilang, di mana itu jiwa? Di sekelilingmu, di tetanggamu, di dalam rumahmu. Masih ada nggak di dalam rumahmu yang masih malas-malas beribadah? Halo? Masih ada di rumahmu yang malas-malas ibadah? Masih ada? Itu tugasnya. Siapa lagi? Di mana lagi? Tetanggamu. Itu jiwa. Di mana lagi? Di sekolahmu. Siapa di sini yang masih sekolah? Coba angkat tangan. Ya. Semua. Yang masih sekolah silahkan turunkan tangan. Ya, yang masih sekolah ada temanmu di situ. Yang masih kuliah ada temanmu dan itu tanggung jawabmu. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban daripada saudara. Ya. Ketika nanti saudara menghadap Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan tidak tanya berapa banyak emasmu. Tuhan tidak tanya berapa banyak harta yang kau kumpulkan selama hidupmu. Tuhan tidak tanya berapa banyak kekayaanmu dan mobilmu, rumahmu, hartamu. Tuhan tidak tanya itu. Ketika kita datang dan sampai kepada Tuhan, Tuhan akan tanya, berapa banyak jiwa yang kamu bawa kepada aku? Apakah engkau pernah membawa teman? Engkau pernah membawa jiwa kepada Tuhan? Ya, itu adalah tugas. Dikatakan di sini, lihat sekelilingmu. Ayo perhatikan semua di sini, perhatikan. Ya, lihat sekelilingmu. Ya. Pandang ladang-ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Ya. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang membawa mereka kepada Tuhan? Ya, satu kali ada dua orang bersahabat. Sahabat kali mereka. Kemana-mana mereka sama.
Kemana-mana mereka makan sama, jalan-jalan sama. Sebelum tidur teleponan. Sahabat mereka. Tapi yang satu ini, dia rajin ke gereja, melayani Tuhan. Ya kan? Jadi WR, jadi singers, jadi kebersihan gereja. Itu pelayanan loh, bersihan gereja. Ya. Apalagi, pokoknya dia terlibat pelayanan. Suatu kali temannya ini, dia mau bertanya, gimana sih kamu di gereja? Aku ingin tahu gimana sih jalan keselamatan itu. Dia bilang, nanti ya. Gak usah, nanti bukan sekarang waktunya. Sibuk pelayanan ini. Sibuk pelayanan. Oh gitu ya. Padahal temannya ini rindu sekali. Ingin mau melihat. Ingin mau belajar. Bagaimana supaya dia juga bisa diselamatkan. Tapi yang rajin gereja ini, yang rajin ibadah ini, yang rajin melayani ini, dia tidak peduli. Dia bilang, udahlah nanti ajalah cerita. Pokoknya kita teman ya, sama kita ya. Mereka teman. Tapi apa yang terjadi? Satu kali, tiba-tiba, ini orang yang kawannya ini tabrak mobil. Dan mati. Wah. Dia belum dengar kalau kawannya udah mati, tapi tiba-tiba muncul dalam mimpinya. Dia dapat surat dari kawannya ini. Ini mimpinya. Dia dapat surat. Dan isi surat dari kawannya ini mengatakan, kau jahat, kau tidak memberitahukan kepada saya jalan keselamatan. Sekarang ini saya ada di neraka. Sekarang ini saya ada di api siksaan. Kau hanya peduli dengan dirimu sendiri. Percuma kau bilang kita adalah sahabat. Sebenarnya kau tidak bersahabat dengan saya. Kenapa? Karena kau tidak pernah memberitahukan jalan keselamatan. Itu isi suratnya. Dia baca. Kemudian tiba-tiba bangun dia. Kaget dia. Dia mulai berjanji. Ya, aku nanti besok, aku bawa kau ke gereja. Ya. Pagi-pagi dia pergi, mau ibadah. Dia singgahlah ke rumah kawannya ini. Waktu dia lewat, dia lihat papan bunga. Turut berduka cita. Kaget dia. Ditulis di situ, selamat jalan. Ya, turut berduka cita. Dia nggak percaya, dia datang ke rumah. Mana kawanku, mana sahabatku itu? Keluarganya bilang dia sudah meninggal. Dia sudah dikuburkan kemarin. Karena kecelakaan. Dia bilang nggak mungkin. Nggak mungkin. Akhirnya, walaupun mereka sahabat, tetapi sesungguhnya dia belum dijadikan sahabat. Karena dia tidak menceritakan tentang keselamatan. Karena hidup kita bukan hanya mati udah selesai. Habis mati manusia ini ada kehidupan, sorga atau neraka. Nah, yang menentukan kita masuk sorga atau neraka adalah dari sekarang. Itu makanya rajin ibadah itu adalah untuk kehidupan kekekalan. Melayani Tuhan itu supaya kita nanti tahu, oh kalau saya mati nanti pasti masuk surga. Tapi Tuhan tidak hanya butuh sampai kita ibadah ke gereja. Kita harus berbuah. Kalau tidak dipotong juga. Kalau tidak berbuah dipotong, kemudian dibuang ke dalam api. Tidak ada gunanya. Makanya orang bukan dari penampilannya. Bukan dari gayanya dilihat dia. Dari hatinya.